warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Belajar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar masuk Islam pada usia 13 tahun, usia yang masih sangat-sangat muda. Lalu ada banyak kelebihan yang kita bisa ambil pelajaran, mengambil ibrah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Di antaranya adalah ilmunya yang sangat luas. Bahkan orang-orang solih di masanya berdoa kepada Allah agar Allah pun memanjangkan umur Abdullah bin Umar sebagaimana mereka, agar mereka bisa terus belajar dari Abdullah bin Umar yang terkenal sangat luas ilmunya dan mencontoh langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya adalah keteguhan hati dan ketegasan dalam bersikap. Abdullah bin Umar pernah ditawari untuk memegang jabatan-jabatan di masa kekhalifahan, bahkan ditawari untuk menjadi khalifah, tetapi Abdullah bin Umar menolak karena merasa ada orang lain yang lebih pantas dari dirinya. Dan Abdullah bin Umar khawatir tidak bisa menjalankan amanah-amanah tersebut. Kemudian Abdullah bin Umar juga terkenal dengan kerendahan hati. Jadi tidak pernah merasa dengan ilmu yang dimiliki merasa lebih baik dari yang lain. Lalu yang berikutnya adalah kedermawanan. Abdullah bin Umar terkenal sangat dermawan, bahkan beliau tidak pernah merasa khawatir akan jatuh miskin sebab sodakoh yang dikeluarkan. Abu Wa'il pernah mengisahkan ketika suatu saat beliau pernah menyampaikan uang sejumlah 4.000 dirham kepada Abdullah bin Umar sebagai bagian jatahnya. Lalu keesokan harinya Abu Wa'il melihat Abdullah bin Umar di pasar membeli pakan untuk ternaknya dengan berhutang. Sungguh sangat mengherankan bagi seorang Abu Wa'il. Bukankah kemarin dia baru memberikan 4.000 dirham kepada Abdullah bin Umar? Maka Abu Wa'il pun mencari tahu kepada keluarga Abdullah bin Umar. Dan ternyata keluarganya menyampaikan tidak sampai malam hari uang 4.000 dirham itu sudah habis dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk baju musim hangat yang diberikan bersama uang itu juga dipakai, tetapi setelah pulang dari satu bepergian mereka tidak melihat lagi ada baju yang diberikan, baju musim hangat itu. Demikian kedermawanan dari Abdullah bin Umar. Bahkan orang-orang fakir miskin sering duduk-duduk di pinggir jalan untuk menunggu Abdullah bin Umar karena berharap akan ada pemberian yang akan mereka terima dari Abdullah bin Umar. Lalu berikutnya kelebihan yang kita bisa ambil pelajaran dari Abdullah bin Umar adalah beliau sangat gemar meniru segala hal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bunda Aisyah menyebutkan tidak ada seorang pun yang meniru di perhentian Rasulullah kecuali Abdullah bin Umar. Pernah suatu ketika Rasulullah di dalam kota Makkah memutar kudanya 2 kali di suatu tempat, maka Abdullah bin Umar ketika melewati tempat itu pun selalu memutar kudanya 2 kali. Pernah Rasulullah berhenti di kota Mekah kemudian sholat di belakang untanya, maka Abdullah bin Umar pun melakukan hal yang sama. Ayah bunda begitu cintanya Abdullah bin Umar sehingga ingin mencontoh secara detail apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak heran orang-orang solih di masanya berharap bisa terus belajar dari Abdullah bin Umar karena beliau sangat cermat dalam mencontoh Rasulullah SAW.
Kemudian yang berikutnya dari Abdullah bin Umar, beliau sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Bahkan beliau mengatakan, aku tidak tahu, ketika memang beliau tidak mengetahui tentang hal-hal yang ditanyakan oleh orang-orang kepadanya. Kemudian yang berikut lagi dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa merasakan pemerintahan Bani Umayyah di mana harta berlimpah, tanah tersebar di mana-mana, kemegahan merajalela. Tetapi gunung mulia yang satu ini tetap tertegak dengan kokoh, seolah tidak hendak bergeser dari karakter zuhud dan waroknya. Itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya yang terkenal dari Abdullah bin Umar adalah sifat beliau yang tekun beribadah dan rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Abdullah bin Umar selalu berusaha untuk bersifat zuhud dan waro, karena itu sangat memberikan dampak yang besar terhadap kualitas ibadahnya. Belati emas dari India, warnanya indah, sangat memikat. Jika hati berlepas dari dunia, maka ibadah akan terasa nikmat. Ayah bunda yang dirahmati Allah, poin inilah yang akan kita pelajari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau bisa bahagia dan merasakan nikmat dengan ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Nah, dalam bulan Ramadan yang alhamdulillah Allah masih beri kita waktu untuk berjumpa dan beribadah pada Ramadan kali ini, maka sangat penting ayah bunda yang dirahmati Allah untuk berlatih agar kita bisa merasakan bahagia dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bagaimana caranya supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa kita rasakan bahagia atau kita bisa bahagia dengan ibadah yang kita lakukan? Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memahamkan kepada diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan sejatinya kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Perniagaan dengan keuntungan yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sangat hebat, yaitu dihindarkan dari azab yang berat, azab yang besar, masuk surganya Allah, dan jika Allah berkehendak kita berjumpa dan menatap wajah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Sof ayat 9-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada perniagaan yang akan menghindarkan kalian dari azab yang pedih? Beriman kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad kepada Allah dengan harta dan jiwamu, jika engkau mengetahui. Nah, ayah bunda dirahmati Allah, ketika kita berniaga, kita dapat untung 1 juta, 2 juta, terbayang keuntungan yang besar, kita sangat antusias dan sangat bersemangat untuk melakukan perniagaan itu. Nah, sekarang dengan surganya Allah, dengan terhindar dari azab yang berat, azab yang pedih, bahkan dijanjikan bisa menatap wajah Allah, apakah kita tidak ingin bersemangat mendapatkannya? Bukankah itu keuntungannya sangat-sangat besar? Ini yang pertama yang kita perlu terus pahamkan, sehingga insya Allah dengan pemahaman ini kita akan bersemangat dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, memahamkan kepada diri kita betapa sulit Rasulullah dan para sahabat serta tabi'in juga ulama-ulama untuk menyampaikan risalah Islam hingga sampai kepada diri kita hari ini. Mereka lakukan dengan berkorban nyawa, harta, benda, bahkan hidup mereka. Pernah dikisahkan dalam satu ekspedisi, Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin 300 pasukan yang disebut dengan ekspedisi Kabat. Ya. Ada apa dengan ekspedisi ini? Ternyata dalam ekspedisi ini dana umat Islam sangat terbatas
Dan pada waktu itu bekal tentara muslim hanyalah 1 bakul kurma. Sehingga setiap hari pasukan prajurit hanya mendapat jatah segenggam kurma untuk sehari semalam. Hingga kurma semakin menipis, akhirnya jatah mereka hanya 1 biji kurma 1 hari 1 malam. Dan ketika kurma habis, maka mereka pun menumbuk daun kabat untuk dijadikan pengganjal perut. Tetapi Abu Ubaidah bin Jarrah tetap taat dan bergembira menerima perintah dari Rasulullah, termasuk juga para sahabat. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa dengan peperangan ini jalan bagi mereka untuk bisa mendapatkan surganya Allah, terhindar dari azabnya Allah. Ya Bunda, ini yang kita juga perlu pahamkan. Bagaimana, apakah kita tidak ingin bersyukur dengan Islam yang hari ini bisa kita nikmati dengan tanpa bersusah payah? Sebagai bentuk syukur dan terima kasih kita kepada Rasulullah dan para sahabat serta ulama, hingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya beribadah, maka kesyukuran itu akan menjadi kekuatan yang bisa menghantarkan kita untuk bisa fokus dalam ibadahnya kita. Lalu yang ketiga, dengan berharap ya bahwa dengan kita melakukan amal ibadah sebagaimana yang dijanjikan dalam Al-Quran surat 16, surat An-Nahl ayat 97, orang-orang yang beribadah akan diberikan hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Ayah Bunda dirahmati Allah, bismillah, dengan ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan ini, kita belajar untuk bisa berbahagia dengan amal-amal yang kita lakukan. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.